Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada peribahasa mengatakan satu peluru hanya bisa melubangi satu kepala, sedangkan satu kata-kata kita bisa melubangi jutaan kepala. Nah, seringkali kesan pertama dimulai dari satu kata pertama dan inilah topik dari pembahasan kita hari ini, yaitu cara membersihkan diri dalam Islam. Selamat malam semuanya. Saya Alia Yasha dan perkenalkan kami dari kelompok 6. Di antaranya ada Pak Abdul Nastain. Halo Pak Abdul. Halo Alia. Selanjutnya ada Pak Asep Sukma. Halo Pak Asep Sukma. Halo, Assalamualaikum. Selanjutnya ada Bu Hartati Eko Wardani. Halo Bu Hartati. halo, assalamualaikum. Dan selanjutnya ada Bu Nora Nailani. Dan qadarullah di kesempatan kali ini Bunda Nora sedang ditimpa musibah, yaitu sedang sakit ya. Jadi untuk kali ini Bunda tidak bisa mengikuti presentasi. Dan selanjutnya ada Pak Rifki Riyadi Andika Putra. Halo Pak Rifki. Halo, assalamualaikum. Nah, selanjutnya kita mulai dari saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du. Saya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudariku dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dalam kehidupan kita dapat merasakan suasana hati yang beragam. Terkadang hadir kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, suka, dan kebahagiaan di satu titik lainnya. Dan terkadang pula kita merasakan duka, gelisah, bimbang, bahkan kesedihan yang mendalam. Hal-hal yang demikian telah ditampilkan dalam Al-Quran, berbagai macam suasana hati, beserta petunjuk-petunjuk yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk yang dimaksud untuk mengantarkan suasana hati setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada kita setiap hambanya bagaimana cara menghadirkan ketenangan dalam jiwa dan cara membersihkan diri dari sifat tercela yang setan mempunyai peran memberikan provokasi-provokasi keburukan pada diri kita. Dan di antara tujuan kami, next, yaitu satu, untuk mengetahui cara membersihkan hati. Kedua, untuk mengetahui sifat tercela dalam Islam. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara membersihkan diri dari sifat tercela. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Asep Sukma. Kepadanya dipersilahkan.
Silakan di-unmute dulu Pak Asep. Mohon maaf suaranya belum terdengar. Terima kasih Teh Alia yang telah memberikan kesempatan waktu. Rekan-rekan mahasiswa, kami akan menerangkan poin 1 yang tadi telah disampaikan oleh Teh Alia, yaitu cara membersihkan hati atau jiwa. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia di dalam proses perjalanan hidup, karena ada godaan setan, maka tentu itu akan mengakibatkan kotoran atau dosa yang melekat di dalam diri kita. Kiat membersihkan hati atau jiwa, di mana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 8 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasyaha. Maka dia mengilhamkan, memberi jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi bagi orang-orang yang mengotorinya. Di dalam Al-Quran, paling tidak ada 5 kiat yang harus kita lakukan selaku manusia, bagaimana cara membersihkan jiwa itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, akmal mu'minina imanan asyabuhum khulq. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik akhlaknya tentu berawal dari bersih jiwanya. Next. Membersihkan hati. Hati seseorang adalah pusat segala perasaan, emosi, dan motivasi di dalam Islam. Hati adalah fokus utama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati seseorang sebagai cerminan dari kualitas spiritual dan moral seseorang. Next. Cara membersihkan hati yang pertama adalah menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka syaqul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. At-Taubah ayat 103. Kemudian yang kedua adalah takut kepada Allah. Kekotoran jiwa merupakan akibat dari kemaksiatan. Bila kita sebagai manusia selalu takut kepada Allah, maka seseorang akan berusaha untuk selalu membersihkan jiwanya. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat At-Fatir, surat Fatir ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tundirul ladzina yakhshaw rabbahum
bil ghaibi wa aqamus sholata wa man tajakka fa innama yatajakka li nafsihi wa ilallahil masyir. Yang artinya, sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya, dan kepada Allah lah tempat kembali. Kemudian yang ketiga, mendirikan sholat. Sholat bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Karena itu, sholat akan terjaga kesucian pribadi seseorang muslim. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian, nomor berikutnya, bergaul dengan akhlak Islami. Maksudnya adalah pergaulan antar manusia, apalagi lelaki dengan wanita, harus menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak agar tetap berada dalam kesucian. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yaghudduna min absharihim wa yahfadu farujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci dari mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian yang terakhir, menerima proses dakwah. Dakwah merupakan pembinaan pribadi yang Islami, merupakan proses pembersihan jiwa dari segala kotoran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafid dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan sunnahnya, meskipun sebelumnya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada rekan kelompok kami. Terima kasih. Ya, syukron kepada Pak Asep. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih gitu ya, telah diberikan kesempatan untuk dalam bagian presentasi ini
di bagian sifat-sifat tercela dalam Islam. Ya, jadi sifat-sifat tercela itu ya. Jadi dalam Islam ini itu sifat maksiat gitu. Di mana sifat maksiat tersebut pasti tidak akan jauh dari dua hal. Kalau tidak fahsya atau mungkar gitu. Nah, kalau kita lihat seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, meninggal tahun 505 Hijriah. Jadi Imam Al-Ghazali membuat dua sifat manusia dengan dalil bahwa manusia ini memiliki sifat fujuraha wa taqwaha. Yaitu di mana wa taqwaha ini sifatnya adalah mahmudah atau akhlakul karimah atau sifat-sifat tercela. Ini masuk dalam sifat akhlak sayyi'ah atau akhlak mazmumah. Nah, di mana akhlak mazmumah ini, akhlak sifat tercela ini telah dilarang gitu ya oleh Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga ada beberapa dalil. Di Quran ini bukan hanya sebagai hanya dibaca doang gitu ya, tapi kita pahami dan juga berikut dengan hadisnya. Jadi hukum Islam ini bukan hanya dua saja sebenarnya gitu ya, tapi ada banyak gitu ya, ada Al-Quran, hadis ijma, qiyas, syahrul qoblana dan lain-lain gitu. Nah ada pula gitu ya sifat tercela dalam Al-Quran ini berikut seperti sombong, ria, ujub, bakhil, kikir, gazab, dan juga sifat tercela juga ada juga dalam hadis. Ini seperti sifat hasad, munafik, prasangka buruk, mencaci maki, ghibah, dan takabur. Ini semua tertulis di dalam kitab-kitab hadis seperti Bulughul Maram dan juga Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi meninggal tahun 666 Hijriah. Nah, di mana kitab sombong ini gitu ya, Allah kan melarang dalam surat Al-Qasas. Jadi tilkad darul akhiratu naj'aluha lidunya la yuriduna uluwan fil ard. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri, wala fasadan, dan tidak berbuat fasad, kerusakan di bumi, wal aqibatu lil muttaqin. Jadi kesudahan orang-orang yang baik itu justru mereka bertakwa. Jadi Allah gitu ya berfirman, jadi di negeri akhirat itu nggak ada yang namanya orang-orang yang takabur atau kita sebut sombong gitu ya, dan juga tidak wala fasadan, tidak berbuat kerusakan di bumi gitu ya, karena orang-orang yang tidak merusak kerusakan di muka bumi ini ya maka dia wal aqibatu lil muttaqin, dia orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita bisa melihat gitu ya bahwa sifat-sifat tercela itu bisa membuat diri kita ini hancur dan bahkan seluruh dunia gitu. Nah, ketika orang sombong itu pasti sudah otomatis dia membuat kerusakan di bumi gitu. Maka di sini kan di akhirat itu tidak ada yang menyombongkan diri. Jadi nggak ada tuh yang kerusakan-kerusakan di bumi gitu. Terus dalam ayat lain, wala tamshi fil ardi marahan. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Innaka lan tajriqal arda wa lan tablughal jibala tulan. Jadi karena sesungguhnya tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan menjulang setinggi langit, setinggi gunung, jibal. Nah, jadi kita ini Allah sendiri yang berbicara gitu ya. Wala tamshi fil ardi marahan. Jadi jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong gitu. Ada orang sombong gitu ya. Apa yang dia sombongkan gitu. Sedangkan innaka lan tajriqal ard, dia nggak akan bisa tuh menembus langit gitu. Wala tabluqal jibala tulan. Dan dia juga nggak akan mampu menjulang setinggi gunung gitu. Maka ada paribasa
jangan sombong gitu karena di atas langit masih ada langit gitu. Nah, jadi sombong itulah yang membuat kehancuran gitu ya. Terus juga dalam kitab-kitab lain juga disebutkan seperti dalam kitab Adalailus Sa'ilin gitu ya. Jadi itu menjelaskan juga tentang hadis-hadis di mana sifat-sifat tercela gitu. Terus juga tentang ria gitu ya. Kita juga nggak boleh ria gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kepada orang-orang yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Ya karena Allah nggak akan melarang orang ria itu kepada orang kafir atau orang fasik gitu. Tapi Allah melarang untuk orang-orang yang merasa dirinya beriman. Maka Allah di sini memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman gitu ya. Tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi jangan kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti si penerima. Nah, jadi ini bisa kita lihat gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa menyakiti hati orang yang kita kasih sedekah gitu. Kita jadi jangan bilang, wah saya udah sedekah nih kepada dia. Kalau dia dengar dia pasti bakal sakit hati gitu. Karena dia merasa, oh berarti dia nggak ikhlas, cuma pengen pamer doang gitu. Nah, tapi beda hal lagi gitu ya dengan orang yang niatnya untuk meningkatkan giroh seseorang. Contoh seperti yang di video-video ya kan, berbagi sedekah kepada anak yatim gitu. Nah, itu bukan ria masuknya gitu. Tapi itu membangun diri kita agar kita sadar diri gitu ya. Agar kita merasa ingin melakukan hal tersebut gitu. Nah, jadi oleh sebab itu ria ini nggak boleh disalahartikan gitu ya. Atau misal kita mau sedekah, kita mau memberi, nah tapi nggak mau, takut ria. Ayo kita sholat berjamaah, nggak mau, takut ria, karena banyak orang gitu ya. Justru kita tidak jadi ibadah, maka itu udah masuk ria gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita jangan salah menanggapi. Nah, terus juga di sini sebenarnya banyak beberapa ayat ya tentang ujub. Kita juga tidak boleh memalingkan wajah dari manusia. Maksudnya jangan bermuka masam lah gitu. Jadi jangan merasa angkuh gitu ya. Karena la yuhibbu kullu muhtalin fakhuri. Jadi kita ini Allah ini tidak menyukai orang sombong dan juga membanggakan diri. Jadi dia bangga kepada diri sendiri karena saya gitu, karena saya dia bisa ini, karena saya gitu. Jadi nggak boleh gitu ya. Jadi kita merasa oh ini bisa karena Allah, bukan karena dikit-dikit karena saya gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Terus juga Allah berfirman juga gitu ya. Kita ini nggak boleh bakhil dan kikir. Ini juga ada di Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Ya mungkin ini untuk kelompok lain bisa dibaca di makalah gitu ya. Karena ini banyak ini. Halaman kita ini 59 halaman. Gitu. Terus juga berdusta di surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga di dalam hadis juga banyak gitu ya tentang ayat-ayat tentang berdusta atau penipu gitu ya. Karena kita ini yang paling marak di dunia ini gitu ya, khususnya bagi zaman sekarang, itu banyaknya kasus penipuan. Baik penipuan ekonomi, mau penipuan berkedok agama gitu ya. Jadi kita ini harus pandai-pandai gitu ya, bukan berarti kita suujon gitu ya terhadap orang lain, misalnya menawarkan pekerjaan atau apa gitu ya. Bisa-bisa nanti dia terjerumus ditipu. Makanya banyak kasus-kasus perempuan ini banyak yang ditipu. Dia ini bekerja gitu ya, tapi ditipu dia. Akhirnya dijadikan perdagangan manusia. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Terus juga penipuan tentang sedekah, itu juga ada. Sedekah untuk warga Palestina yang sedang jihad fisabilillah. Nyatanya uangnya diambil gitu ya. Nah, di sini juga ada juga gitu ya dalam hadis juga, jadi tentang hasad, munafik
prasangka buruk, cemaki. Nah, kita juga nggak boleh hasad gitu ya. Dan juga ini yang terutamanya munafik, kita juga nggak boleh gitu ya. Kadang orang terlihat di depan itu bagus, terlihat oleh manusia ini bagus, dia baik orangnya, nyatanya di mata Allah mohon maaf gitu ya, nggak baik gitu ya. Pokoknya munafik ini seperti berpedang mata dua, di mana yang satu itu menolong agama Allah, di mana yang satu lagi untuk menerkam agama Allah gitu ya. Jadi nggak boleh gitu ya. Karena inal munafikin qalu ikhwanihi syayatin. Jadi orang yang munafik itu ikhwannya setan gitu. Jadi saudara-saudara yang setan gitu ya. Maka kita nggak boleh gitu ya. Kan kita nggak mau disebut saudara dengan setan gitu ya. Nah, setan ini bukan berarti jin gitu ya. Jadi nggak boleh kita nyangka, oh jin, ntar jin di sana. Kenapa dikit-dikit nyalain saya gitu ya. Jadi setan itu sifat gitu. Sifat. Jadi syayatinal insi wal jin, ada setan-setan terdiri dari manusia dan jin gitu ya. Jadi sifat itu, sifat jelek itu maka setan. Terus juga kita nggak boleh mencaci maki. Nah, ini mencaci maki ini yang membuat hati seseorang ini sakit gitu ya. Nah, maksudnya mencaci maki ini, tapi ya baik dari cara menghina fisik, materi. Nah, tapi kalau Rasul udah kebal, dia nggak terpengaruh dihina fisiknya, dihina materinya, tapi Rasulullah gitu ya, dia nggak ada kata ampun kalau orang yang menghina, mencaci maki agama gitu. Maka langsung diperangi gitu. Karena orang-orang seperti itu yang menghina agama ya maka dia udah bukan kafir zimmi lagi gitu. Udah kafir harbi, bahkan sampai mengangkat pedang ngajak perang ya udah itu. Terus juga gibah. Nah, ini juga sama yang lagi marak, gibah gitu ya. Ini gibah juga gak boleh kita gitu ya. Jadi dikit-dikit membicarakan orang lain tapi tentang kejelekan. Nih, jadi gibah ini kalau setahu saya gitu ya, dia ini terbagi dua, ada gibah yang hasanah, ada gibah yang jelek gitu ya. Cuma saya lupa lagi di kitab mana. Jadi kita gibah tentang kebaikan orang lain untuk membuat diri kita lebih baik, maksudnya iri gitu ya. Kita iri dengan orang yang banyak sedekah, imannya banyak gitu ya, amal ibadahnya baik. Nah, itu yang membuat kita semangat ibadah menaik, nah itu diperbolehkan. Tapi yang nggak boleh itu adalah gibah. Nah, itu anak si itu tuh, nah itu sifatnya gini misalnya. Atau nih dia ini beli mobil terus nih, nah, gitu nggak boleh gitu ya kita. Gitu. Jadi jauhi gibah gitu ya. Terus juga takabur, nah, ini sama-sama aja sih kayak yang tadi sombong gitu ya, cuma beda bahasanya doang. Ada juga dalam hadis gitu ya. Nah, adapun sombong ini jangan ngira kita ini sombong, kan ada yang berbicara kita boleh kok sombong kepada siapa? Kepada orang yang sombong lagi. At-takabiru alal mutakabbiri sodako. Sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah gitu ya. Itu sebenarnya hadisnya itu dhaif, bahkan sampai ke tingkat maudhu gitu ya, sampai tingkat palsu. Tapi ini sebenarnya kalau menurut Imam Syafi'i gitu ya, kadang orang ini bisa luluh hatinya kalau kita sombongin lagi gitu. Begitu. Nah, tapi kan zaman sekarang beda gitu ya. Yang ada kalau kita balik sombong, yang ada entar setan malah makin yuwaswisu fi sudurinas gitu. Jadi makin membisikkan hati dalam kita tuh malah iman kita malah jadi turun gitu ya. Karena manusia ini kan al imanu yazid, iman bertambah wa yangkus berkurang gitu ya. Jadi manusia ini supaya jauh dari sifat tercela, yaitu salah satunya yaitu sering-sering mengikuti kajian, atau kan sekarang udah ada YouTube gitu ya, ustadz-ustadz ternama gitu ya, seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Adi Hidayat, Buya Hamka dan lain-lain gitu, Buya Yahya gitu ya. Nah, itu juga banyak lah gitu zaman sekarang ini. Jadi nggak ada kata, oh saya nggak bisa hadir ke majelis taklim, gitu ya, nggak ada gitu. Karena serigala nggak akan menerkam kambing kalau dia banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sendirian ya maka diterkam gitu. Nah, sama halnya seperti itu gitu ya manusia. Nah, adapun cara-cara untuk menghilangkan sifat-sifat tercela ini
Ya pastinya nanti akan dibahas tentang oleh rekan kami yang selanjutnya gitu ya. Dipersilahkan untuk Ibu Hartati, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki Riyadi yang tadi sudah menjabarkan tentang macam-macam sifat yang tercela dari Al-Quran maupun hadis. Nah, bagaimana jika kita sudah terlanjur memiliki sifat-sifat tercela tadi yang sudah begitu banyak dijelaskan, apakah kita mampu untuk membersihkan diri? Ternyata, alhamdulillah, kita bisa membersihkan diri dari semua sifat tercela itu. Ada setidaknya 4 cara bagaimana kita dapat membersihkan diri dari sifat tercela. Yang pertama adalah dzikir. Dzikir secara etimologi berasal dari kata dzakara, yang artinya ingat atau mengingat. Allah menyuruh kita untuk berzikir sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Zikir ini dibedakan menjadi 3 macam menurut para ulama. Ada zikir lisan, yaitu zikir yang diucapkan dengan bersuara. Kemudian juga zikir hati, ya, tanpa suara, hanya di batin saja. Kemudian juga ada zikir badan. Zikir badan ini dilakukan dengan penuh ketundukan seluruh badannya, hanya untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah dalam rangka melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan semua larangannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, maka bersihlah hatinya. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam itu hingga menutup hatinya. Untuk itu, apabila kita telah terlanjur melakukan hal-hal yang tercela seperti yang tadi sudah diuraikan, maka segeralah kita beristighfar, kita bertaubat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Sebagai umat muslim, tentunya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Dan salah satu cara untuk mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar adalah dengan membaca Al-Quran dengan tenang dan tartil. Banyak sekali keutamaan di dalam membaca Al-Quran, antara lain Al-Quran ini nantinya akan menjadi syafaat atau penolong kita di hari kiamat untuk para pembacanya. Kemudian orang yang mempelajari dan mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran itu dikatakan sebagai sebaik-baik manusia. Dan untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat-malaikat Allah. Keempat, bagi yang belum lancar membaca, maka jangan khawatir, karena ia pun tetap akan mendapatkan 2 pahala. Kemudian yang kelima, Al-Quran juga dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Adapun pahala dari membaca Al-Quran ini bagi seorang muslim, dijelaskan bahwa setiap hurufnya akan diganjar dengan 10 ganjaran. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka akan memperoleh 1 kebaikan. Setiap 1 kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun dalam membaca Al-Quran tentu saja kita harus memakai adab. Selain menutup aurat, kita juga harus membaca niat,
membersihkan mulut terlebih dahulu dalam keadaan bersuci, menghadap kiblat, kemudian membaca ta'awud, membaca dengan tartil dan juga memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, memegang dengan tangan kanan, lalu kalau mengantuk sebaiknya istirahat saja. Ya. Kemudian juga kita tutup dengan doa dan kita membaca Al-Quran ini dengan khusyuk. Bagaimana kaitan membaca Al-Quran ini dengan tazkiyatun nafs? Bagaimana Al-Quran ini dapat mensucikan jiwa kita? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Kemudian beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kita membersihkannya? Rasulullah bersabda, memperbanyak mengingat maut dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang ketiga adalah memperdalam ilmu agama. Hukum belajar ilmu agama itu menurut Al-Quran dan hadis itu adalah wajib. Seperti halnya dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari Quran surat Al-Mujadalah ini kita dapat mengetahui bahwa orang yang berilmu itu tentunya akan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam agama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat adalah berkumpul dengan para ulama atau orang yang berilmu. Salah satu cara untuk mencegah kita dari mengerjakan perbuatan yang tercela adalah berkumpul dengan para ulama. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laith As-Samarqandi, beliau menjelaskan ada 7 keutamaan duduk bersama orang-orang yang alim. Siapa yang duduk bersama orang alim dan dia tidak mampu untuk menghafal ilmu yang disampaikan orang alim, maka dia tetap mendapatkan 7 keutamaan atau 7 kemuliaan. Yang pertama, mendapatkan keutamaan orang-orang yang belajar. Kemudian dia juga selama masih duduk bersama orang alim, dia tercegah dari melakukan dosa dan kesalahan. Berikutnya, ketika dia keluar dari rumahnya, maka rahmat Allah turun padanya. Kemudian jika dia duduk di samping orang alim, kemudian rahmat turun pada mereka, maka dia pun ikut mendapatkan rahmatnya. Masya Allah. Kemudian selama kita masih mendengarkan ceramah begitu, maka akan ditulis juga kebaikan untuk kita. Dan mereka dikelilingi malaikat dengan sayap-sayapnya. Dan kalau kita bersama dengan para ulama, tentunya kita juga ikut dinaungi oleh sayap-sayap malaikat itu. Yang terakhir adalah setiap langkah kakinya yang diangkat dan diletakkan kembali, maka akan menjadi penghapus dosa-dosa, mengangkat derajat dan tambahan kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Abdul Nasta'in. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dokter. Ya, slide selanjutnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya adalah jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu.
untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Jadi intisari dari pembahasan kali ini adalah eh, ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu pula sebaliknya, jika kita berbuat keburukan, maka keburukan itu bakal balik kepada diri kita juga. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaihi. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan soleh, maka untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, ya, perbuatan maka bagi dirinya juga keburukan. Atau banyak kaul ulama mengatakan, ya, ada salah satu kaul yang masyhur, fajaza'u syai'atin say'atun misluha. Balasan orang yang melakukan kejahatan sama pula dengan kejahatan seperti itu. Maka intisari dari tafsir in ahsantum dan fusikum wa in asatum falah adalah jika kita berbuat baik. Baik di sini baik secara perkataan ataupun baik secara perbuatan. Jadi ketika kita berbuat baik perkataan dan perbuatan, maka itu mengidentifikasikan bahwasannya kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Begitu pula sebaliknya dengan kejahatan, dengan keburukan. Kalau kita berbuat buruk, ya, maka kita bakal dapat hukuman. Ya. Maksud dari hukuman di sini adalah balasan setimpal karena akibat dari perbuatan keburukan tersebut. Maka mudah-mudahan kita semua rekan-rekan mahasiswa, bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen selalu dalam naungan kebaikan Allah dan selalu istiqomah dalam taat beribadah serta kebajikan dalam agama. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian insya Allah habis ini langsung dilanjutkan oleh Kang Rifki yang akan menarik kesimpulan dan saran. Syukron. Ya, terima kasih Kang Abdul Nasta'in ya yang telah mendefinisikan ayat surat Al-Isra. Jadi kesimpulannya gitu ya, bahwa di mana manusia ini falhamalahal fujuraha wa taqwaha. Jadi punya dua sifat. Jadi dia bisa fasik, dia bisa juga beriman gitu ya. Jadi ini soalnya sifat-sifat tercela ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum Al-Qur'an dan hadis yang telah yang telah dilarang oleh Allah dan juga Rasulullah, ya maka kita taati gitu. Jadi SOP orang Islam tuh kayak gitu. Jadi mengikuti aturan yang ada gitu ya, untuk meraih mardotillah gitu ya. Mardotillah itu ridho Allah gitu ya. Karena kalau kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, ya maka kita diberi surat peringatan gitu ya sama Allah, tapi bukan dalam bentuk kertas gitu, tapi bisa juga melalui nauzubillah min zaliknya, bisa juga lewat azabnya gitu ya, atau bencana, nah gitu. Jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, ya maka kita jaga sifat-sifat tercela ini gitu ya. Kita ini harus tarkul ma'asih, jadi menjauhi sifat-sifat yang mengarah kepada ma'asi, jadi sifat-sifat yang maksiat gitu ya. Dan juga ini karena sifat-sifat mazmumah ini atau sifat-sifat tercela ini bisa membuat diri kita ini rusak, baik itu dari adab, sifat gitu ya. Karena ketika orang telah terbiasa memiliki atau sering beradab yang tidak baik, maka menjadi kebiasaan gitu. Maka patutlah gitu orang banyak kalau bahasa Sundanya tuh baragajul gitu ya. Ya maka dia berarti sudah terbiasa gitu, baik dari lingkungannya maupun
keluarganya gitu ya. Maka kita harus ada garis furqon gitu ya, harus membatasi gitu ya. Kita diperbolehkan berteman dengan siapa aja gitu ya, tapi kita harus bisa membatasi gitu ya, jangan sampai kita terbawa gitu ya. Harusnya orang yang bisa kita bawa gitu ya, bukan kita yang terbawa oleh orang lain gitu. Karena Rasulullah nggak pernah tuh hanya berteman hanya pada orang Islam, enggak. Rasulullah punya teman orang Yahudi gitu ya. Tapi tujuannya untuk apa gitu ya? Ya untuk dakwah gitu ya. Gitu. Untuk mendakwahi dia supaya dia mengucapkan, supaya dia bermusyahadah gitu ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Nah, jadi kita ini harus mendahulukan adab daripada ilmu. Dua-duanya ini harus menyatu gitu ya. Karena orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab sudah pasti dia berilmu gitu. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah, mengutamakan orang yang lebih berilmu gitu ya. Yang beradab gitu ya daripada orang yang berilmu. Karena ilmu kita ini cuma hanya setetes kalau kita ke laut gitu ya. Atau di rumahnya ada yang dekat laut, ya cobain aja ke pantai jari gituin. Nah itu ilmu kita hanya segitu gitu. Ilmu iblis tuh lebih dari kita gitu. Maka kalau kita mendahulukan ilmu, ya maka iblis pun lebih berilmu dari kita gitu. Bahkan dia bertemu kan langsung dengan Allah gitu ya. Kita belum pernah bertemu, Rasulullah pun belum pernah bertemu gitu ya. Gitu. Nah, oleh sebab itu ya kita menjaga gitu ya dari sifat-sifat tercela ini supaya kita selamat dunia dan akhirat gitu ya. Karena jihad yang paling besar gitu ya, bukan jihad bermakna qital, bukan jihad perang fisik gitu ya. Jihad perang fisik itu kalau dia udah bisa memerangi hawa nafsunya gitu. Nah, untuk kita gitu ya, kan untuk warga Palestina dia jihad bermakna qital itu. Nah, kalau kita untuk warga Indonesia, kita jihadnya ya melawan hawa nafsu kita sendiri gitu. Jangan menuhankan selain Allah gitu ya. Karena kalau di surat Al-Jasiyah ayat 23 itu, kalau kita mendahulukan kepentingan dunia daripada Allah, maka kita sudah menuhankan. Contoh seperti udah adan nih. Bentar ini sinetron bentar lagi. Nah, itu hawa nafsu itu seperti menuhankan gitu ya. Bisa kita cek gitu ya di surat Al-Jasiyah ayat 23. Nah, begitu ya. Nah, mungkin saran dari kelompok 6 dari kelompok kami ya, mungkin Al-Qur'an dan Sunnah ini sudah menunjukkan gitu step by step atau cara melawan hawa nafsu dari setan gitu ya. Karena kita sudah tahu setan itu sifat gitu ya, bukan makhluk gitu ya. Terus juga kita ini harus bersyukur atas karunia Allah gitu ya, yang sudah diberikan kepada kita. Maka insya Allah gitu ya, hati kita ini akan selamat dari akhlak-akhlak tercela gitu ya. Ya mungkin segitu dari saya kesimpulannya dari kelompok 6 ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya berikan lagi kepada moderator gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi Alia Yasya. Syukran Pak Rizky yang telah mengembalikannya kepada saya. Nah, jadi inti dari semua itu adalah Al-Quran adalah kitab suci yang sangat spesial. Ayat-ayat di dalamnya bisa menjadi obat jiwa, obat hati, atau syifa sebagai solusi untuk mengatasi penyakit yang tidak mungkin disembuhkan oleh manusia. Dan di antara hal-hal yang perlu
kita harus banyak-banyak melihat pada yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, berkumpul dengan orang yang baik-baik. Insya Allah yang masuk pada diri kita pun yang baik-baik dan hidup pun akan lebih tenang. Bukankah ketenangan salah satu hal yang kita cari? Nah, itu untuk penutup pada presentasi kali ini. Jadi, wahai orang baik, sehina apapun dalam pandangan manusia, kamu akan tetap mulia di hadapannya selagi kamu mau bertaubat. Maka, tidakkah cukup penilaian Allah bagimu? Sekian dari kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum jami'at. Terima kasih kepada rekan-rekan semua.